Selama trimester pertama kehamilannya ini, Santi sama sekali tak diizinkan oleh Calvin untuk pergi ke tokonya. Karena pria itu terus saja membawa Santi ke perusahaan. Mas, kalau kayak gini terus, gimana sama toko aku? Tanya Santi dengan wajah yang cemberut. Bisa-bisanya toko aku tutup karena bangkrut. Tak ada lagi yang mau datang karena menunya cuma itu-itu saja. Sambungnya lagi dengan wajah sedikit kesal. Toko itu dia rintis dari nol, dan dia tidak rela jika harus tutup karena hal ini. Bu ini memang bisa membuat adonan seperti Santi, tapi tidak semua kue. Sebagai seorang owner, tentu saja ada beberapa resep kue yang menjadi rahasia. Tapi aku nggak bisa kalau harus jauh-jauh dari kamu sayang, kata Calvin dengan manja. Kadang Santi sampai bingung di mana sikap Calvin yang dulu terlihat cuek, tegas, dingin, dan tak terentuh. Aku buatkan kamu dapur di rumah saja ya, yang khusus untuk buat adonan kue. Tanya Calvin akan usulnya. Nanti biar dibantu sama para ART di rumah dan aku kasih peralatan yang lengkap seperti di toko. Sambungnya lagi. Tapi kamu hanya boleh sibuk dengan adonan kue-kuemu itu pagi hari saja. Dan siangnya kamu harus tetap temanin aku di sini. Imbuhnya Calvin yang membuat Santi serasa ingin menggetok kepala sang suami saking kesalnya. Santi masih diam karena memikirkan apa yang dikatakan oleh Calvin. Gimana sayang? Mau apa enggak? Tanya Calvin. Enggak mau juga enggak apa-apa sih. Tutup aja toko kamu. Toh aku juga masih bisa menghidupi kamu dan baby. Sambungnya dengan seenaknya saja. Ah, pekik Calvin dengan tiba-tiba. Santi yang bertambah kesal dengan kata-kata sang suami, langsung spontan meraih tangan Calvin dan langsung menggigit salah satu punggung tangan pria itu. Saking geregetannya. Sayang, kok digigit sih? Protes Calvin. Sambil melihat tangannya yang lecet bahkan ada bekas cap gigi di sana. Syukurin, kata Santi. Lagian siapa suruh ngomong kok seenaknya aja. Sungutnya. Iya, maaf. Ucap Calvin. Lagian juga cuma bercanda doang. Lanjutnya. Bercandanya nggak lucu tahu, kata Santi dengan bersedekap DADA yang masih memperlihatkan wajah juteknya. Aku kan sudah minta maaf sayang. Hadap sini dong, bujuk Calvin karena Santi tadi begitu melepaskan gigitannya langsung duduk membelakangi Calvin. Jadi ini suaminya nggak dimaafin, kata Calvin karena Santi masih tak bergeming. Tahu ah, kata wanita itu. Iya, tokonya nggak ditutup, tapi masih tetap dengan apa yang aku usulkan tadi, kata Calvin. Santi pun akhirnya membalikkan badan menghadap Calvin dan menyetujui usul sang suami. Daripada tokonya harus tutup. Krep, maaf ya, aku nggak bermaksud apa-apa. Hanya nggak ingin kamu terlalu kelelahan saja, kata Calvin. Lagian ini semua juga demi kamu dan baby. Sambungnya lagi dengan tangan yang masih setia mengusap kepala sang istri. Keesokan paginya di kediaman Calvin Andero sudah sangat ramai. Para tukang yang diminta oleh Calvin sudah ada di rumahnya saat ini. Calvin memberikan instruksi langsung. Dia mengatakan jika ingin merubah ruangan yang ada di samping dapur untuk membuat dapur khusus membuat kue. Bahkan desainnya pun juga dipilih langsung oleh Calvin. Sekarang kamu pilih alat-alat yang kamu butuhkan, kata Calvin. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi mereka ada di rumah. Kalau dulu setiap akhir pekan akan dihabiskan di kediaman utama keluarga Andero, maka sekarang tidak. Sebab mertua Santi itu tak mengizinkan menantunya dengan alasan takut kelelahan. Jadi Mama Lira, Papa Delro serta Daniel dan Reta lah yang berkunjung ke sana. Santi membuka salah satu situs penjualan online. Dia mulai memilah-milah akan barang-barang apa saja yang ia butuhkan. Yang pasti jenis barangnya akan sama seperti yang ada di dapur toko ditambah dia perlu membeli beberapa box
untuk membawa kue-kuenya nanti ke toko. Ada apa sih Calvin? Berisik banget. Tanya Mama Lira yang kebetulan baru saja datang bersama sang suami. Bagaimana kabar kamu sayang? Mama Lira kembali bertanya. Yang ini ditujukan untuk sang menantu. Baik Mam, Papa dan Mama sendiri apa kabar? Sahut Santi. Seperti yang kamu lihat sayang, kami juga baik. Jawab Mama Lira. Kamu belum jawab pertanyaan Mama lo, Calvin. Protes Mama Lira. Lagi buat dapur yang kayak di toko, jawab Calvin. Aku mau Santi buat bikin kue di rumah aja. Biar nggak capek-capek bolak-balik ke toko, sambungnya. Mama setuju, sahut Mama Lira. Halah, yang ada kamu itu kak, yang buat kakak ipar kecapean. Kata Daniel yang baru saja datang bersama Reta. Kecapekan yang mengandung kenikmatan, sahut Calvin yang langsung mendapatkan cubitan di perutnya dari Santi. Sayang, kata Calvin. Makanya, kalau ngomong itu bisa nggak difilter? Omel Santi. Iya maaf, cicit Calvin yang membuat semuanya tertawa. Memang kalau pawangnya yang mulai bicara nggak bakal bisa bantah dan kalah. Hahaha, ejek Daniel pada sang kakak. Biasa, diam gak? Mau dicubit juga, kata Reta dengan tatapan tajam pada Daniel. Daniel yang tadinya tertawa terbahak-bahak langsung diam seketika. Dan berbalik dianya mendapatkan senyuman mengejek dari Calvin. Enggak Hone, maaf, cicit Daniel. Mam, pengen dimasakin mama. Celetuk Santi tiba-tiba yang membuat semua orang langsung menoleh padanya. Pasalnya mereka semua tahu jika Mama Lira tak jago memasak. Pernah beberapa kali dirinya dan Reta serta Dena diajari oleh Santi. Tapi tetap saja belum bisa kalau dilepas buat masak sendiri. Sayang, kamu tahu sendiri kan kalau mama itu enggak. Kata Mama Lira yang mencoba untuk bernegosiasi dengan menantunya. Ini yang mau cucu mama loh, potong Santi. Ya sudah, kalau mama nggak mau menuruti permintaan cucu mama, kata wanita itu yang langsung memeluk TBH Calvin. Sedetik kemudian badan Santi bergetar, bahkan isakan tangis yang keluar dari bibirnya pun mulai terdengar. Sayang, lirih Calvin. Mama nggak mau mas. Padahal ini bukan aku yang minta, tapi anak kamu yang mau dimasakin sama omanya. Lirih Santi disela isakannya. Kini semua mata memandang ke arah Mama Lira. Wanita itu bagaikan seorang TSANK yang kini dihardik oleh tatapan mata semua orang yang ada di sana. Mam, lirih Calvin dengan penuh harap. Ayolah mam, demi cucu kita, bujuk Papa Delro. Apa mau keponakan aku itu nantinya lahir ngeces karena permintaannya gak diturutin sama omanya sedari? Kata Daniel. Iya kan Hone? Tanya pada sang istri dan diangguki oleh Reta. Bukannya gak mau, tapi mama sendiri gak yakin dengan masakan mama. Lirih Mama Lira. Ya sudah, mama akan berusaha buat bikin makanan untuk kamu. Putus Mama Lira pada akhirnya. Nggak tega juga lihat menantunya yang terus menangis karena hanya ingin dibuatin makanan olehnya. Mau seblak ya mam? Pintas Santi dengan mata berbinar setelah mendengar kata-kata Mama Lira tadi. Seblak? Tanya Mama Lira yang diangguki oleh Santi dengan antusias. Seblak? Pernah dengar tapi Mama belum tahu seperti apa sayang. Yang lain saja ya, pinta Mama Lira. Kalau nasi goreng gimana? Tawarnya dengan harapan Santi mau membatalkan keinginannya itu. Nggak mau, maunya seblak, kata Santi dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Lihat resenya di ponsel mam, kata Reta. Mama Lira hanya bisa menghembuskan nafasnya secara kasar. Mau tak mau, wanita parubaya itu harus menuruti apa mau si Bumil yang kebetulan baru pertama kali ngidem dalam ke HMLA-nya ini.
Setelah drama persebelakan yang menjadikan Daniel sebagai korban, ternyata drama ngidam-ngidam selanjutnya dari bumi keluarga Andero itu. Kenapa Daniel yang jadi korban? Pria itu jadi harus bolak-balik ke kamar mandi karena seblak buatan Mama Lira yang rasanya campur aduk harus dimakan oleh Daniel atas permintaan Bumil. Sedangkan Santi yang minta dibuatkan hanya cukup dengan menghirup aromanya saja. Selebihnya Daniel yang harus mengeksekusi dengan memakannya hingga habis tak tersisa. Ada apa Hone? Tanya Daniel yang saat ini di Andero Elektro bersama Reta. Ini Kak Santi minta aku buat ke rumahnya. Jawab Reta sambil menunjukkan chat dari sang kakak ipar. Mau apa lagi tuh Bumil? Sungut Daniel. Bisa-bisanya dia yang minta seblak sama mama. Tapi aku yang jadi korban. Sudah tahu mama gak bisa masak. Kata Daniel yang rasanya masih begitu jengkel mengingat peristiwa kemarin yang sudah begitu menyiksanya. Sudah, jangan marah-marah gitu. Kata Reta dengan tangan mengelus salah satu lengan Daniel. Itu semua juga bukan semata-mata keinginan Kak Santi sendiri. Tapi ada andil calon keponakan kamu loh. Sambungnya lagi memberikan pengertian. Kak Santi juga sampai nangis dan minta maaf berulang kali. Lo karena sudah buat kamu seperti itu. Jadi sudah gak usah dendam kayak gitu. Gak baik imbuhnya. Iya aku tahu. Cuma gak kesal aja kalau inget kata Daniel. Aku ke rumah Kal Calvin dulu ya. Gak apa-apa kan? Tanyanya pada sang suami. Nanti aku jemput pas pulang kerja, sahut pria itu. Dan jangan lupa minta supir buat antar imbuhnya. Bi, Kak Santi mana? Tanya Reta yang sudah sampai di kediaman Calvin. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam. Nyonya Santi ada di teras belakang Nyonya. Jawab Bi Ina. Setelah mengetahui posisi sang kakak ipar, Reta langsung melangkah ke sana. Hai Kak, sapa Reta. Reta, kamu sudah sampai ya? Kata Santi dengan begitu girang. Maaf ya, aku jadi ganggu kamu yang lagi kerja. Ucap wanita itu. Gak apa-apa Kak, sahut Reta yang tak ingin kakak iparnya itu merasa bersalah. Ngomong-ngomong, ada apa nih kakak minta aku kesini? Tanya Reta dengan rasa penasarannya. Gak ada apa-apa sih. Aku cuma lagi pengen ngerujak bareng sama kamu aja. Jawab Santi dan menunjuk beberapa aneka buah yang sudah dipotong. Serta siap dimakan beserta sambalnya. Bukan hanya Reta yang diajak, tapi para ART pun juga diajak oleh Santi. Tapi untung saja rasa sambal rujaknya gak ekstrim dan masih aman untuk dimakan. Semuanya memakan rujak disertai ngobrol dan canda tawa. Seolah tak ada batasan untuk majikan dan pekerja. Makan asinan Bogor kayaknya enak Deta. Celetuk Santi. Entah kenapa tiba-tiba makanan itu melintas begitu saja di dalam benaknya. Hah? Beo Reta. Iya. Siang-siang gini kayaknya enak kalau makan asinan Bogor. Ulangnya. Iya udah. Delivery order aja Kak. Kata Reta memberikan saran. Pengennya papa yang beliin. Kata Santi dengan entengnya. Hade, ada lagi nih korban Bumil. Batin Reta. Tanpa pikir panjang, Santi langsung saja menghubungi mama mertuanya dan mengatakan apa keinginannya saat ini. Meminta papa mertuanya untuk membelikan asinan di Bogor langsung dari Bogor. Dan tentu saja calon oma itu langsung mengiyakan tanpa bertanya terlebih dahulu dengan sang suami. Karena dia yakin suaminya itu gak mungkin tega membiarkan ngidam sang menantu jadi gak kesampaian. Cuma gara-gara asinan Bogor. Kamu jangan pulang dulu loh, tak. Nanti mama sama bapak bakal kesini buat bawa asinan Bogornya. Dan nanti kita makan sama-sama, kata Santi. Santi memang sudah tak setiap hari menemani Calvin bekerja. Karena memang suaminya itu kadang banyak jadwal buat meeting di luar seperti hari ini. Kasihan juga jika harus membawa Santi. Khawatir si Bumil kecapean.
Tapi Calvin akan membawa salah satu baju Santi yang akan dia hirup dalam-dalam aromanya saat perutnya mulai bergejolak. Bahkan saat ini, Calvin juga sudah beralih memakai parfum milik sang istri. Tak memberitahu sang suami terlebih dahulu, tapi Mama Lira langsung menghampiri sang suami yang masih berada di Andero Hospital. Tok, 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 masuk, ceklek. Pak, panggil Mama Lira. Seketika sudah masuk ke dalam ruangan sang suami dan mendapati Papa Delro yang sedang berkutat dengan beberapa berkas di hadapannya. Ada apa, Mam? Tumben. Tanya Papa Delro langsung menoleh ke arah suara. Papa Delro sedikit heran melihat kehadiran istri tercintanya. Enggak biasa-biasanya wanita yang sudah menemaninya selama puluhan tahun itu datang ke tempatnya, bekerja tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ayo Pak, ke Bogor. Kata Mama Lira langsung ke intinya tanpa duduk terlebih dahulu. Ke Bogor? Mau ngapain? Tanya Papa Delro dengan mengeritkan keningnya. Tentu saja dia bingung dengan ajakan sang istrinya yang tiba-tiba itu. Tak ada angin, tak ada hujan, kok langsung ngajak ke Bogor. Itu Santi ngidam minta dibeliin asinan Bogor, sama Papa langsung dari Bogor. Jawab Mama Lira. Tadi dia mau telepon Papa, tapi nggak enak mau ngomongnya. Jadi ngomongnya ke Mama. Kata Mama Lira memberi penjelasan. Ya udah, ayo. Apapun untuk cucu Papa. Kata Papa Delro yang langsung berdiri dari duduknya. Emang ya, tata cucu itu bakal bisa menggeser tata seorang anak. Sekitar jam 5 sore, Mama Lira dan Papa Delro tiba di kediaman Calvin dengan membawa beberapa saserbas di tangannya. Nyatanya pasangan parubaya itu tak hanya membawa asinan Bogor, tapi juga ada lapis talas dan beberapa macam makanan khas Bogor lainnya. Mam, Pa, panggil Calvin yang kebetulan kedatangannya berbarengan dengan Daniel saat Mama Lira dan Papa Delro hendak masuk ke dalam rumah Calvin. Bawa apa? Tanyanya dengan heran karena melihat banyaknya barang yang dibawa kedua orang tuanya. Ini tadi Santi minta dibeliin asinan Bogor sama Papa langsung dari Bogor. Jawab Mama Lira sambil mengangkat tentengan yang dibawanya. Jadi mumpung di Bogor, sekalian aja Mama sama Papa beli berbagai makanan khas sana buat kita makan rame-rame, sambungnya. Calon anak muka, gak main-main langsung minta Tuan Besar Andero buat penuhin permintaannya. Kata Daniel sambil menepuk pundak sang kakak dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah, menyusul kedua orang tuanya meninggalkan Calvin. Santi yang mendengar kedatangan kedua mertuanya dari Biina langsung datang menghampiri. Terlihat jelas binar kebahagiaan di mata cantik wanita itu. Mama, Papa, seru Santi menghampiri mertuanya. Wanita itu pun tak lupa menyalami dengan tajam tangan kedua orang tua itu. Ini pesanan kamu sayang, kata Mama Lira, memberikan paper bag berdiri asinan pada Santi. Terima kasih Pak, Mam, ucap Santi dengan rasa bahagia bagai anak kecil yang mendapatkan mainan yang dia inginkan.